edukasi mengenai anak dengan hambatan intelektual. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabil Febrianti, di samping saya Naila Hafiza, di samping saya Maimunah Cahyani, Salwa, Raisa Mutia Rasma, dan Anissa Nurlita Hidayat. Sebelum kita menyimak video tersebut, kami akan memperkenalkan tokoh-tokoh karakter yang akan ada tampil di video yang akan kami tunjukkan, yaitu saya sebagai narator, saya sebagai Ibu Yanti, yaitu orang tuanya anak dengan hambatan intelektual. saya sendiri Ibu Sarah sebagai guru yang melindungi kasih anaknya. Saya Ibu Sasa sebagai guru yang mewawancarai orang tua. Saya Binar Adistia selaku anak dengan hambatan intelektual. Dan Anissa sebagai narator juga. Selamat menyaksikan. Jadi setiap anak terlahir unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada anak yang lebih cepat dan ada juga pula yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar. Anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan menyelesaikan diri. Namun mereka tetap bisa berkembang dengan baik bila dikenal sejak dini, didampingi dengan cara yang tepat, dan diberikan dukungan dari keluarga, guru, serta lingkungan. Mari kita saksikan kisah Binar, seorang anak berusia 7 tahun yang baru akan masuk sekolah dasar. Selamat menonton. Ibu, ada yang ditanya baru? Selamat pagi Ibu. Saya ingin mendaftarkan anak saya Binar untuk masuk sekolah dasar. Oke, kita masuk dulu ya. Silakan. Boleh Ibu duduk di sini. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Sarah, terus juga ada teman saya di sini namanya Ibu Sasa. Kalau Ibu sendiri namanya siapa? Saya Yanti, mamanya Binar. Oke, kalau boleh tahu nama lengkap anak Ibu siapa ya? Nama lengkap anak saya Binar Adisti. Sekarang umurnya 8 tahun. Tempat tanggal lahirnya Banjarmasin 14 Februari 2018. Kemudian TK-nya dulu dia di TK Arah di Banjarmasin dulu. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Jadi setelah ini kami akan melakukan beberapa tes dulu kepada Ibu, tapi kesederhanaan. Apakah tes sederhana itu sangat sulit untuk seusia Binar? Tidak Ibu, jadi di sini cuma tes sederhana aja seperti mengenal angka, juga mengenal bentuk, juga apakah Binar sendiri sudah bisa membaca, terus mengenal angka, terus apakah Binar sendiri dapat memahami instruksi yang singkat, seperti itu. Baik, untuk itu apakah saya tetap berada di sini atau saya keluar? Untuk selama mentes pada anak nanti Ibu silakan menunggu di luar saja. Begitu, baik. Semangat ya nak, Ibu mau keluar dulu ya. Dadah, semangat ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Halo Binar. Halo. Jadi nanti di sini Ibu akan memiliki beberapa pertanyaan untuk Binar. Sebelumnya ini pegang dulu ya untuk Binarnya. Apa juga ini? Nah nanti Ibu akan bilang kalau oke Binar, baik di sini Ibu akan memberikan arahan nanti ya. Terus Binar ikuti. Sebelumnya Binar udah bisa berhitung belum? Bisa, Binar bisa berhitung. Boleh nggak dicoba? Ada 1, terus 3, 4, 5. Oke. Terus di sini Ibu mau minta Binar tulis nama Binar sendiri, tahu nggak? Bisa nggak? Gimana ini? Oke, jadi ini ada pencet. Oke. Tulis ya nama Binar.
Nih, oke, bagus. Terus nih, kan Binar ya punya pakaiannya yang dipakai. Binar tahu nggak warna dari baju yang Binar pakai sekarang? Coklat, hitam, Terus kalau sepatunya Binar apa warnanya? coklat. Berusaha dari saya berseminар ya, terus juga berdasarkan pengamatan kita sendiri, kayaknya Binar itu masih kesulitan dalam menghitung, terus juga dia masih salah-salah, terus untuk pengejaan dia juga masih kurang, terus untuk tadi penyebutan warna dia juga masih salah. Terus saya menduga kalau dia itu memiliki hambatan intelektual ringan. Iya, saya setuju. Nanti dalam pembelajaran kita bisa aja memberikan media visual, instruksi singkat, dan seperti pemulangan. Nanti itu akan menyesuaikan kondisi anak juga. Ya, baik. Nah, sebelumnya Ibu, untuk membahas tentang pertanyaan Ibu, kenapa Binar akan mendapatkan media pembelajaran yang berbeda dan memiliki guru pendamping khusus, karena Binar itu terindikasi anak dengan hambatan intelektual ringan. Dan maaf juga Bu, sebelumnya saya ingin bertanya lebih jauh tentang kehamilan semasa Ibu hamil Binar itu bagaimana? Sebelumnya saya sering mengalami sakit-sakit sih, saya sering mengalami demam, kemudian saya juga pernah sampai dirawat di rumah sakit juga beberapa hari, sampai saya diresepkan beberapa obat untuk menangani kondisi sakit saya gitu. Kemudian saya sering terpapar zat-zat kimia kayak rokok, karena kan ayah Binar kan sering merokok, jadi mungkin karena itu ya jadi anak saya itu mengalami anak hambatan intelektualnya ya gitu selama saya masa kehamilan. Dan juga saat Ibu melahirkan Binar bagaimana Bu? Kalau untuk melahirkan Binar dia cukup bulan, dia tapi berat badannya itu sekitar berapa ya, tapi kurang seperti anak pada umumnya. Kemudian juga setelah Binar lahir, Binar sering sakit-sakitan, jadi ada kalanya tuh kami harus berulang kali ke rumah sakit untuk mengatasi kondisi Binar. Dan masa kecilnya Binar itu juga bagaimana Bu? Kalau untuk masa kecil Binar, dia sepertinya gimana ya, kesulitan bicara. Dulu kesulitan bicara sampai di usia 4 tahun baru dia bisa bicara, namun bicara dia tuh seperti terbata-bata gitu loh. Jadi kayak nggak jelas apa yang dia ungkapkan, kayak misalkan kayak mau makan dia harus pakai gestur, kayak mau makan begini. Saya kira itu dia ada jenis hambatan pendengaran ya, saya kira dia tuli. Dan ketika saya dicek, dia nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-napa. Jadi saya kira tuh, oh mungkin karena Binar itu mengalami pertumbuhan yang berbeda ya seperti anak lainnya begitu. Kemudian saya kan berada di lingkungan perdesaan ya. Jadi makanya dari situ banyak nih anak-anak yang sering bermain keluar. Namun Binar itu terlihat tidak terlalu sosialisasi ya. Jadi makanya saya ngira itu kayak Binarnya kayak dia introvert ya, kata orang-orang sekarang tuh introvert ya namanya ya gitu ya. Benar itu. Kayak gitu. Jadi saya kira itu dia introvert kayak nggak suka bersosialisasi. Kemudian dia ketika saat TK kan ada nih gurunya itu ngajak nulis gitu, tapi ketika saya ngecek kan kayak nulis nama aja sekedar gitu, Binar kayak kesulitan genggam pensilnya gitu. Jadi mungkin karena itu ya si Binar mengalami hambatan intelektual ringan ya bisa dibilang seperti itu Bu. Identifikasi sejak awal wawancara orang tua dan kerjasama guru sangat penting agar anak dengan intelektual mendapat pembelajaran yang sesuai.
Semua anak berhak untuk sekolah dan berkembang. Jadi dari kisah Binar kita belajar bahwa hambatan intelektual bukanlah akhir dari segalanya. Identifikasi sejak awal membantu guru memahami anak, wawancara dengan orang tua, memberi gambaran latar belakang, dan kerjasama dengan guru pendamping khusus. Pembelajaran sesuai kemampuannya. Setiap anak, termasuk anak dengan hambatan intelektual, berhak untuk bersekolah, bermain, dan meraih masa depan. Dan kasih sayang, kesabaran, dan dukungan dari kita semua. Mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.